rapat jemaah. Ana lihat habis sholat langsung nggak bergerak. Mungkin bisa mendekat nanti insya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Rabbul Alamin, yang kita tahu doa-doa para nabi, mereka senantiasa mengatakan Rabbi habli minas salihin, di mana seorang hamba mengagungkan penciptanya, menyatakan bahwa dia adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan. Allah itu Rabbul Alamin. Kita mau bantu agama Allah, gak bantu agama Allah, Allah pasti memenangkan agamanya. Dan dengannya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia, urusan rezeki, urusan pekerjaan yang Masya Allah jemaah. Kadangkala kita nggak bisa tidur kalau mikirin besok akhir bulan harus bayar kontrakan. Mahasiswa kalau mau ujian pada bingung, yang belum bayar SPP. Kita bingung, telepon sana, telepon sini. Kemana Rabbul Alamin? Kenapa engkau tidak minta tolong kepadanya? Yang dia kalau mau menyelesaikan masalah tinggal mengucapkan kun, selesai semuanya. Dan dalam urusan agama kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Wassalatu wassalam. Masya Allah, anta syagalt al-mirwaha. Astaghfirullah, ana aghlaqtu wa anta tushaghiluha. Khalas aghlaqta? Khalas, ahsanta. Masya Allah. Naam. Kita minta tolong sama Allah jemaah, dalam urusan dunia, dalam urusan agama. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kita bisa hadir lagi di majelis ilmu. Hari-hari ini hawa semakin panas, kipas angin pun tidak cukup. Mungkin sebagian berpikir kalau masjid STDI pakai AC kayaknya lebih khusyuk beribadah, lebih nyaman mendengarkan kajian. Jamaah, sepanas apapun hawanya, kalau antum letakkan AC itu di hati antum, jadi dingin jauh. Tapi sedingin apapun suasananya, kalau hati antum panas, antum akan beri keringat di tempat itu. Maka hendaklah kita mendinginkan hati, berharap duduknya kita di majelis ilmu ini tidak sendirian. Antum tidak duduk sendirian. Ada malaikat-malaikat yang sedang duduk. Ada malaikat-malaikat yang mengelilingi majelis ilmu. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah tuh punya malaikat yang kerjanya sayyah. Siyaha itu ya keliling lah, berkunjung ke sana, kunjung ke sini. Kalau mereka dapat majelis ilmu,
Langsung mereka mengatakan, halumu ila bughyatikum. Ini ada majelis ilmu, nih, turun semuanya. Apa enggak bahagia antum berada di majelis yang malaikat mengelilingi kalian, duduk ngaji, dan mereka meletakkan sayapnya, ridha dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Apalagi kalau yang kita tuntut adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita ke surga. Kita berbicara tentang Rasulullah SAW. Kita tidak pernah berjumpa Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian pun gak pernah mimpi berjumpa Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kita bisa hidup dengan nafas Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyimak sabda-sabdanya. Maka usahakan tatkala kajian fokus, hadir, seakan-akan antum mendengar Nabi SAW sedang menyampaikan hadisnya. Nah, kita sampai ke bab doa ar-rajul ala man zalamahu. Bab tentang doa seseorang atas orang yang menzaliminya. Kita udah bahas kemarin sedikit tentang bagaimana doa orang yang dizalimi ini mustajab. Da'watul mazlum. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah engkau terhadap doanya orang yang dizalimi. Enggak ada hijabnya itu antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kabulkan doa orang yang dizalimi ketika dia minta sama Allah Azza wa Jalla ikhlas walaupun dia kafir. Maka jangan main-main dengan kezaliman yang kita lakukan. Tapi kita pun diperintahkan untuk memaafkan orang-orang yang menzalimi kita. Boleh kita membela diri, boleh. Boleh kita mendoakan supaya orang itu dizalimi, na'am. Tapi hanya orang itu. Artinya doa kita pun tidak boleh ada kezaliman. Fulan umpamanya, fulan ini ngambil motor antum. Ya Allah, mudah-mudahan fulan, istrinya, bapaknya, emaknya, cucunya hancur semua, ya Allah. Nggak boleh. Doa antum telah berlebih-lebihan, antum zalim. Yang zalim siapa? Cuma fulan. Kenapa antum mendoakan kehancuran buat bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya? Tidak. Kita cukup berdoa agar orang itu mendapatkan balasan. Seperti yang kemarin kita baca, Nabi SAW berdoa mengatakan, wansurni ala man zalamani. Ya Allah, bantulah aku, tolong aku terhadap orang yang menzalimiku. Artinya orang itu aja. Fulan yang punya salah sama kita, ada apa kita doakan kehancuran buat keluarganya semuanya? Ya fulan aja. Wa arini minhu tha'ri, dan tunjukkannya balasan kepada orang tuh. Orang itu aja. Baik. Mungkin silakan dibaca. Kayaknya dibaca lagi. Fain wasalna bil amas. Hadis 650. Nah. تفضل. السلام عليكم. خذ الفوق. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa lil hadirin. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fil adab al-mufrad bab du'a'ir rajuli ala man zalamah. Qala haddatsana Musa قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على عدوي وأرني منه ثأري. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا سعد بن طارق بن
قال حدثنا سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي قال حدثني أبي قال كنا نغدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيء الرجل وتجيء المرأة فيقول يا رسول الله كيف أقول إذا صليت فيقول قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني فقد جمعت لك دنياك وآخرتك قال حدثنا علي قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا أبو مالك قال سمعت أبي ولم يذكر إذا صليت وتابعه عبد الواحد ويزيد بن هارون. Ahsan, barakallahu fikum. Baik. Di hadis nomor 650. Bayangkan kita sudah sampai ke hadis nomor 650. Kita menyimak sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam biasa berdoa mengatakan Allahumma matti'ni bisam'i wa basari. Ya Allah, bikin aku bisa bersenang-senang. Dengan apa? Dengan pendengaranku dan penglihatanku. Ahibati fillah, masih ingat sabda Nabi SAW ketika para sahabat sedang membicarakan tentang harta, tentang kekayaan. Di kitab ini juga cerita Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Nabi keluar rumahnya dalam kondisi rambutnya basah, ya kelihatan lagi senang Nabi SAW. Orang senang itu kelihatan, coba. Orang susah juga kelihatan. Antum kadang-kadang lihat orang sebelah antum, ya Allah, kayaknya belum lunas hutangnya. Kelihatan aja. Di Nabi SAW keluar dari rumahnya, sahabat lagi ngobrol tentang kekayaan. Lalu apa kata beliau? Alaihi salatu wassalam, la ba'sa bil ghina. Nggak apa-apa kekayaan. Kau bicara kekayaan, kau ingin kaya, ingin punya ini, nggak apa-apa. Liman ittaqa. Tapi untuk orang yang bertakwa. Soalnya kalau tidak, kekayaan itu mengantarkanmu kepada dan kemaksiatan. Walakinna sihhata khairun minal ghina liman ittaqa. Akan tetapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, ya Allah, bikin aku bisa menikmatin pendengaranku, penglihatanku, waj'alhumal waritha minni, dan jadikan keduanya itu pewaris buat aku. Seakan-akan orang ini mati, pendengaran dan penglihatannya masih bisa dipakai. Pewarisnya. Karena kita tahu panca indera kita, yang terutama adalah pendengaran dan penglihatan. Dengan keduanya ini kita bisa banyak beribadah. Ketika orang tidak bisa mendengar, ada biasanya orang sudah sepuh. Apa istilahnya orang itu? Mulai pendengarannya melemah. Kalau ngomong harus teriak-teriak sama dia. Dipanggil berulang kali, kadang-kadang nggak dengar. Sampai ada yang pakai alat bantu. Maka kita minta sama Allah SWT supaya bisa pakai nih. Artinya doa Nabi SAW, beliau meminta akhirat, naam, dan itulah yang menjadi tujuan. Tapi untuk urusan dunia, nih badan yang dititipkan oleh Allah kepada kita juga perlu kita jaga. Caranya gimana? Minta sama Allah. Ini di masa sekarang juga jangan bicara mata. Alhamdulillah sekarang ada kacamata, ada operasi katarak. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga tidak selalu sukses dan berhasil. Ada orang yang operasi ya tetap nggak bisa ngelihat. Maka kita minta sama Allah supaya kita tetap bisa mendengar dan bisa melihat. Waj'alhumal waritha minni wansurni ala aduwi wa arini minhu thari. Dan tolong aku menghadapi musuhku, orang yang memusuhiku, dan tampakkannya balasanmu kepada dia supaya kelihatan. Karena ada orang-orang zalim yang kita melihat nggak berhenti melakukan kezaliman, tapi kalau kena bala
biasanya itu menjadi titik balik dia. Makanya kalau ada orang melakukan kezaliman, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bantuin kita menghadapin dia dan dia mendapatkan balasan. Dengan harapan dia jadi orang baik nantinya, sadar. Karena kalau orang melakukan kezaliman diadab dengan kematian, selesai kapan dia mau tobat? Tapi kalau kecelakaan, kakinya patah umpamanya, di rumah sakit nggak bisa berbuat apa-apa, biasanya itu menjadi pendorong dia untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Berkaitan dengan doa ini jamaah, diriwayatkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u biha ula'id da'awat li ashabihi. Jarang kali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdiri dari sebuah majelis kecuali beliau sudah mendoakan para sahabat dengan doa. Artinya majelis ini kumpul sama para sahabatnya, kemudian Nabi berdoa dengan doa ini. Itu sering Nabi lakukan itu, kata Abdullah bin Umar bin Khattab, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dihasankan olehnya. Apa isi doanya? Allahumma qsim lana min khasyatika. Ya Allah, bagikan untuk kami dari rasa takut kepadamu. Apa gunanya rasa takut kepada Allah? Kita sering bertanya, mengeluh, mengadu. Kenapa dorongan untuk berbuat dosa ketika sendirian begitu kuat? Kita yang belajar agama, kita yang faham tuh ayat-ayat Allah, tapi tetap berbuat dosa. Doa. Nabi berdoa. Yang rasa takut itu ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Yang dengannya engkau bisa menghalangiku dari berbuat kemaksiatan kepadamu. Karena orang kalau takut, jemaah subhanallah, maling itu ketika takut dia nggak jadi mencuri. Orang-orang yang melanggar, umpamanya naik motor, kemudian dia nggak bawa SIM, nggak punya SIM, kemudian dia ada razia. Apa yang terjadi dengan orang itu? Dia akan berhenti berjalan. Dia takut. Rasa takut ini yang membuat orang akhirnya tidak melanggar. Kalau rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla hadir di diri kita, maka insya Allah kita akan jauh dari kemaksiatan. Nabi berdoa buat dirinya dan buat para sahabat. Kemudian, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikan buat kami rasa ketaatan kepadamu ya Allah. Ketaatan kepadamu yang dengannya engkau menyampaikan kami ke surgamu ya Allah. Karena orang-orang masuk surga memang dikatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan, minum dengan nikmat atas dasar apa yang kalian kerjakan dulu. Ketaatan-ketaatan yang dilakukan. Namun kita harus tahu bahwasanya ketaatan tidak cukup. Yang memasukkan kita ke surga itu sejatinya adalah rahmat Allah Jalla Jalla. Tapi kita minta. Ada orang yang berat, anak kok susah sholat duha. Setahun di STDI nggak pernah sholat duha. Sholat malam nggak pernah. Subuh selalu dibangunkan. Ada mahasiswa yang subuh dibangunkan. Ada jamaah. Oh alhamdulillah Ustaz. Mahasiswa bagian asrama ini sebelum adzan sudah di masjid semuanya. Masya Allah. Entah kapan, mungkin besok pagi. Kita bersyukur sama Allah SWT. Jadi kalau ada mahasiswa, ya semuanya manusia lah. Cuma kita bicara nih mahasiswa penuntut ilmu yang bakal jadi ustadz, yang bakal jadi pendakwah, yang bakal jadi panutan. Doa minta sama Allah. Kenapa Ustaz? Anak kok susah sih bangun subuh? Mau tahajud berat sekali. Itu alarm Ustaz. Udah handphone, laptop, sama tablet. Tapi nggak bangun. Bunyi, matikan. Bunyi, matikan. Bunyi, matikan. Kenapa? Mungkin kau nggak pernah berdoa minta sama Allah. Minta supaya dikasih ketaatan sama Allah. Yang dengannya kita bisa masuk surga Allah SWT. Nah, ini
Nabi meminta buat para sahabatnya. Kemudian yang ketiga, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, aku minta keyakinan yang dengannya Engkau meringankan atas kami musibah-musibah dunia. Orang tuh subhanallah, ketika yakin bahwasanya semua sudah ditakdirkan. Seorang wanita subuh-subuh bangun, buka WA. Dia buka, Masya Allah, suaminya kirim WA. Istriku, mohon maaf, aku sudah menceraikanmu. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan dia, jamaah? Menangis, teriak, stres, frustasi. Tapi seorang yang punya keyakinan, ya Allah, mas, mungkin memang sampai sini jodoh kita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ketika orang punya keyakinan semua sudah ditakdirkan, dia jadi nikmat hidupnya. Musibah tetap musibah, tapi jadi ringan. Seorang yang mendapatkan informasi bahwasanya kedua orang tuanya cerai. Anak pernah punya teman stres sampai gila dan mati dalam kondisi gila. Karena kedua orang tuanya bercerai. Apa yang bisa kita lakukan, jamaah? Ya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita minta sama Allah keyakinan. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah bahwasanya musibah itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, kutibat maqadirul khalaik. Semuanya udah ditulis takdir-takdir itu. Kita hanya menjalani ridha dan berbaik sangka sama Allah, pasti yang Allah takdirkan baik. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, aku itu nggak peduli besok itu aku hidup dalam kondisi yang aku sukai atau yang aku benci, nggak peduli. Kenapa? Karena aku nggak tahu kebaikan itu di mana. Di mana letaknya kebaikan? Bisa jadi yang tidak kita sukai ternyata di situ ada kebaikan. Seorang anak melihat bapak ibunya bercerai, bisa jadi perceraian itu baik buat ibunya, baik buat bapaknya, dan baik buat anak-anak. Maka ini kita minta keyakinan, jamaah. Karena yakin ini, ya Allah, kadang-kala orang nggak yakin. Dan kalau bicara kesabaran ini, innamas sabru inda sadamatil ula. Sabar itu pada waktu apa ya? Hempasan pertama aja. Kalau setelah 2-3 hari, sebulan, oh iya ya, insya Allah ada hikmahnya ya. Padahal kemarin nangis-nangis, teriak-teriak, gak ridho. Maka kesabaran itu pada waktu pertama musibah itu menimpamu. Kita minta keyakinan. Karena kita tahu kita nggak mungkin lepas dari musibah. Lepas dari kanan, kena di kiri. Maka kata Nabi SAW, ightanim khamsan qabla khamsin. Engkau manfaatkan yang 5 waktu sebelum 5 hal sebelum 5 hal yang lainnya datang. Salah satunya apa? Sehatak qabla maradik. Sehatmu sebelum kau sakit. Ya Allah jemaah, ada orang-orang yang tidak pernah berpikir dia pakai tongkat. Tidak pernah berpikir dia akan kecelakaan. Tapi tatkala dia ditabrak, dia langsung mengatakan, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana supaya bisa kuat? Doa minta. Bukan kita minta musibah, tapi kita minta afiah dan kesembuhan. Tapi kita minta keyakinan sama Allah untuk menghadapi semuanya. Kemudian di sini, seperti yang dalam hadis yang kita baca barusan, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina. Ya Allah, bikin kami bisa menikmatin pendengaran-pendengaran kami, penglihatan kami, wa quwwatina ma ahyaitan, dan kekuatan kami ya Allah selama Engkau menghidupkan kami. Artinya kita minta sama Allah supaya tetap kuat, mati dalam kondisi kuat. Karena ada orang mati ya, atau masa tuanya dia merepotkan orang lain. Nabi berdoa minta supaya itu tidak terjadi. Minta supaya dikasih kekuatan. Waj'alhul waritha minna, jadikan semua itu pewaris kami.
Jadi mati orang mengatakan, ya Allah fulan ini sehat, fulan ini masya Allah pendengarannya, penglihatannya, dia baca Quran nggak pakai kacamata, masya Allah tengah malam bangun tanpa ada lampu dia bisa berjalan, masya Allah fulan ini. Dan itu yang diminta. Bukan berarti orang kalau kuat terus nggak mati-mati, zaman enggak. Tapi kita minta mati kita itu masih ada pada diri kita. Jangan sampai jadi orang, ya Allah kok tidak mati-mati nih, kesian nih. Alhamdulillah ada orang yang masih terus penglihatan, maka bersyukurlah jemaah. Kalau antum mungkin nggak punya harta, nggak punya apa-apa, tapi antum bisa melihat, antum bisa mendengar, antum sehat, wallahi itu lebih nikmat daripada antum dikasih semua kenikmatan dunia ini, tapi antum ada di atas ranjang, antum tidak bisa berbuat apa-apa. Ada seorang umurnya 80 lebih jemaah, masya Allah, sama anaknya dikawinkan, kakeknya ini, bapaknya dikawinkan 80 lebih umurnya, kawin masih bisa punya anak, masya Allah. Nah, ada orang yang dikasih kekuatan sama Allah. Maka ingat, kita minta semua itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, waj'al tha'rana 'ala man zalama. Jadikan balasanmu ya Allah untuk kami atas orang-orang yang mendolimin kami. Dibalas tuh orang-orang yang mendolimi kami ya Allah. Kita minta sama Allah. Ada banyak orang yang mendolimin kita, hak kita kita dapatkan, ya udah minta doa. Wansurna ala man adana, dan tolong kami menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Ada orang-orang yang memusuhin antum, memusuhin kita umat Islam, ada. Terus gimana cara menghadapi mereka? Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berkata, masa doa aja Ustaz? Doa aja antum tidak lakukan. Antum mengatakan masa doa saja. Lakukan yang mampu engkau lakukan. Lakukan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Yang lainnya selain doa lakukan. Tapi doa merupakan ibadah yang di situ kita menampakkan bahwasanya nggak ada yang bisa bantuin kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala taj'al musibatana fi dinina. Ini lanjutan doa tadi. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami di agama kami. Kita nggak ingin dapat musibah, jemaah. Tapi musibah itu bertingkat-tingkat. Kalau rumah itu terbakar, insya Allah antum dapat rezeki lagi beli rumah yang lebih besar. Tapi kalau musibah di agama antum, di mana ada yang agamanya difitnah sampai murtad. Ada seorang ibu yang tadi pagi telepon ana. Nah, dia tanya, Ustaz, apa yang harus ana lakukan? Anak-anak sudah nikah, cerai, dan dia sudah murtad. Kalau kehilangan kaki anaknya, kehilangan kedua mata anak, masih ringan. Tapi kehilangan agama anaknya. Maka di sini para orang tua ketika mendoakan anaknya, doakan agamanya supaya dijaga sama Allah SWT. Murtad jemaah. Agama ini pegangan hidup, pedoman kita. Tatkala udah hilang, antum kalau kehilangan sandal, antum biasanya bingung. Ya Allah, siapa yang gosok? Antum kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, biasa-biasa aja. Biasa. Seakan-akan tidak kehilangan apa-apa. Allah, sebagian ulama, Allahu Akbar, mereka itu pernah datang ke masjid. Ini di Irak ceritanya. Datang ke masjid, subhanallah, bubar sudah jemaah. Lagi sholat isya, dia mungkin ada urusan telat sampai masjid udah buyar. Apa kata alim ulama? Ya Allah, kata dia, dapat sholat isya berjamaah itu lebih aku cintai daripada aku jadi presiden Irak. Dapat sholat berjamaah di masjid, sholat isya. Yang kata Nabi SAW, man shallal isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail. Yang sholat isya berjamaah seakan-akan sholat setengah malam jamaah. Sampai seperti itu. Cuma tadi kita ini kalau musibah urusan agama santai katanya jamaah. Iya Ustaz, anak kena musibah. Apa musibahnya? Itu tidak sholat ya qabliyah subuh tadi. Sholat subuh jam 7 Ustaz.
Astaghfirullahaladzim. Dan ketawa-ketawa kadang-kadang. Maka kita berdoa, jangan sampai musibah kami ya Allah dalam agama kami. Wala taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu ambisi terbesar kita. Geraknya untuk dunia, diamnya untuk dunia, tidurnya untuk dunia, bangunnya untuk dunia, mimpinya pun untuk dunia. Mau dibawa kemana dunia itu jamaah? Kalau antum jadi orang terkaya di muka bumi ini, mau dibawa kemana harta itu? Manusia ini suka teriak-teriak, mali, mali, ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku, ini hartaku. Tuh, aku punya tanah sekian, aku punya rumah sekian, aku punya perusahaan, punya mobil, punya motor, mati. Dibawa kemana hartanya? Gak ada, ditinggal. Makanya Nabi SAW mendidik kita agar kita tidak berambisi untuk menjadi hambanya dunia. Beliau mengatakan, walaysa laka min malika illa ma akalta. Engkau mau tahu hartamu yang mana? Engkau makan, kemudian jadi kotoran. Kau makan, lalu engkau ke toilet, engkau lihat, oh ini hartaku. Nah, itu hartamu. Wa ma labista fa ablek. Yang kau pakai, baju yang kita pakai sampai rusak, akhirnya harus dibuang. Nah, itu yang punyamu. Wa ma tasaddaqta bihi fa abqait. Dan yang engkau sedekahkan itu hartamu, itu yang disimpan. Makanya di sini Nabi SAW berdoa, jangan sampai ambisi terbesar kita itu dunia. Karena apa? Merana, menderita, sengsara orang yang ambisinya dunia. Kenapa? Kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainai. Barang siapa yang dunia ambisinya, Allah akan jadikan kefakiran itu berada di antara kedua matanya, di sini nih. Dia mau lihat kemanapun miskin, nggak pernah kaya. Lihat sana, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa itu? Karena merasa semua orang lebih kaya dari dia, lebih senang dari dia. Miskin, ketakutan dia. Maka Nabi berdoa, jangan sampai dunia itu menjadi ambisi terbesar kita. Kemudian urusannya dicerai-beraikan, dan dunia nggak datang kecuali sesuai dengan yang telah ditakar sama dia. Dia akan makan tuh harta dia akan makan rezeki dia, mati kemudian. Maka antum kadang-kadang melihat orang di rumah sakit jamaah, masya Allah sakit, tahu-tahu sadar jamaah, sadar. Wah, keluarganya seneng, kepingin apa ya? Anak kepingin jus apokat. Nah, beli yang paling enak sejember. Bawa 2 sedotan, mati. Dia memang ada rizki yang belum nyampe ke dia jamaah. Belum nyampe, ada 2 sedotan jus apokat yang belum nyampe. Sampaikan dulu baru mati. Seperti itu rizki dan ajal jamaah. Antum gak bakal mati kecuali rizki antum sudah selesai semuanya. Maka jangan berambisi. Cari secukupnya. Wabtaghi fima ataka Allah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kau hidup di dunia jangan lupa. Kemudian doa Nabi, wala mablagha ilmina. Jangan dijadikan dunia itu puncak ilmu kita. Semua yang dipelajari untuk dunia. Karena memang orang-orang kafir, apa kata Allah? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui tentang zahirnya kehidupan dunia. Dia bisa bikin jembatan, dia bisa bikin jalan, dia bisa bikin menara, bisa bikin gedung yang tinggi, tapi tidak bisa bikin jembatan yang menyelamatkan dia dari neraka jahanam. Tidak bisa. Ilmunya cuma untuk cari dunia. Jangan sampai Allah. Ilmu kita, ilmu agama kita jangan sampai juga untuk tujuan dunia. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan sampai engkau menjadikan orang yang tidak mengasihi kami itu jadi penguasa. Jangan sampai penguasa yang menguasai kita itu orang-orang yang tidak punya kasih sayang. Tapi ini doa
yang lengkap dari Abdullah bin Umar bin Khattab yang dikatakan Nabi biasa membaca itu di majelis untuk dirinya dan para sahabatnya. Kemudian yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ali bin Abdullah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Marwan bin Muawiyah dari Sa'ad bin Tariq, dia berkata telah mengajarkan kepada aku ayahku. Nih, ayahnya yakni Tariq bin Asyam al-Ashja'i, seorang sahabat Nabi, dia mengatakan kunna naghdu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita biasa datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam waktu pagi nih. Ghudwah itu waktu pagi biasanya. Orang-orang pagi-pagi datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Kadang-kala sebelum matahari terbit, Nabi itu memang kalau habis sholat subuh ngapain? Duduk di masjid, di tempat sholatnya sampai matahari terbit. Itu para sahabat datang konsultasi sama Nabi SAW. Mereka bertanya, fayaji'ur rajul wa taji'ul mar'ah, datang laki-laki, datang perempuan. Ngapain? Fayaqul ya Rasulullah. Mereka tanya sama Nabi SAW, wahai Rasulullah, kaifa aqulu idza sallaitu? Apa yang harus aku baca ketika aku sholat? Apa yang aku baca nih? Bicara doa, mungkin dia minta doa kepada Nabi SAW. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, fayaqul qul Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampuni aku. Yang diminta pertama ampunan. Karena kalau diampuni Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jalan menuju surga akan mudah. Karena kita semua punya dosa. Yang kedua, yang diminta warhamni. Ya Allah, rahmati aku. Kasihi aku. Karena kita tahu nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Kecuali orang yang dibungkus sama rahmat Allah sampai Nabi SAW. Kalau beliau dibungkus dengan rahmat Allah, beliau akan masuk surga dan tentunya beliau masuk surga. Beliau ingin mengingatkan bahwasanya jangan bersandar kepada amalan kita. Rahmat Allah kita perlukan. Warhamni wahdini, dan berikan petunjuk kepada aku. Apa yang kita perlukan jamaah? Urusan dunia, urusan agama kita perlu petunjuk. Orang mau buka usaha bangkrut, kerja sana kerja sini gagal, nggak sukses, minta petunjuk. Dalam urusan dunia, apalagi urusan agama, kita minta petunjuk. Nggak pernah kita berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk jalan yang lurus. Itu agama Islam ini. Ketika kita keluar rumah, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku tersesat atau disesatkan. Maka kita minta sama Nabi mengajarkan wahdini, mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku. Warzuqni, berikan rizki kepadaku. Faqad jama'na, indak jama'na wala jama'at. Baik, mungkin di sebagian naskah jama'at dan naskah lainnya jama'na. Maka itu doa telah mengumpulkan untukmu dunia dan akhiratmu. Terakhir minta rizki, udah selesai. Cuma kan orang kadang-kala kalau doanya kok pendek Ustadz doanya. Maka Nabi SAW agar para sahabat itu gembira dengan doa ini, maka Nabi memberikan penjelasan. 4 yang diminta, Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni, itu mengumpulkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Dan sejatinya kita dalam berdoa minta apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, dalam hadis riwayat Muslim dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya, qala jaa a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang orang Arab Badui menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala 'allimni kalaman aquluhu. Ajarin aku sebuah ucapan yang aku akan mengucapkannya. Aku akan baca terus. Qala qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah rabbil alamin la haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Baca itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi rabbil alamin la haula wala quwata illa billah al azizil hakim. Orang Badui ini paham bahasa Arab, ngerti dia. Dia bisa menghayati apa yang diajarkan Nabi SAW. Apa kata Badui ini? Fahaula li rabbi famali. Itu tadi bacaan semua buat Rabbku, buat Allah Subhanahu wa taala. Pujian untuk Allah. Terus yang buat aku mana? Antum kalau dikasih amalan ini, oh ya makasih Ustaz, jazakallah khair, syukron. Nggak paham sama artinya. Ketika tahu sama artinya, maka antum akan tanya, itu kan buat Allah. Pujian semua, isinya pujian buat Allah SWT. La ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Itu semua pujian buat Allah SWT. Terus buat aku apa? Lalu Nabi mengatakan, Qul Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Itu yang buat engkau. Itu buat Allah pujian, dan buat engkau mintalah engkau ampunan, rahmat, hidayah, dan rizki. Itu sudah semua kebaikan dikumpulkan untukmu. Ahibatifillah, dalam hadis ini kita melihat bagaimana laki-laki dan wanita belajar. Jadi kalau ada perempuan bertanya, datang ke ustadz bertanya, minta amalan, boleh. Sebagaimana para sahabat datang menyumpai Nabi SAW, laki dan perempuan. Jadi kalau bicara laki dan perempuan, jangan difikirkan Islam itu meremehkan perempuan. Aduh, perempuan nggak usah belajar, nggak usah ngaji. Maka kalau bicara kajian, kenapa ada sitar di belakang itu? Memang kita ingin ada perempuan-perempuan yang belajar. Ada wanita-wanita yang mungkin memang ya dia tidak punya ilmu, tidak pernah belajar, dengan datang ke kajian dia dapat ilmu insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Nah, wasil. Sallallahu alaikum. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, babu man da'a bi tulil umur. Qala haddathana Qutaibah, qala haddathana al-Laits an Yazid bin Abi Habib an Abil Hasan maula Ummi Qais ibnati Mihsan an Ummi Qais radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha ma qalat tala umruha wa la na'lamu imra'atan umirat ma umirat. قال حدثنا عارم قال حدثنا سعيد بن زيد عن سنان قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت فدخل علينا يوما فدعا لنا فقالت أم سليم خويدمك أنس ألا تدعو له قال اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له فدعا لي بثلاث فدفنت 103 وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة. Barakallahu fiik. Bab tentang siapa yang berdoa minta panjang umur. Ada orang yang minta panjang umur. Boleh nggak minta panjang umur? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya, baik amalannya. Dan seburuk-buruknya manusia adalah man tala umruhu wa sa'a amalu. Panjang umurnya, buruk perbuatannya. Sampai orang kampung itu tanya, kok tidak mati-mati fulan ini ya? Masya Allah. Iya. Ada yang sampai seperti itu jemaah. Karena amalannya buruk. Ditunggu matinya nggak mati-mati. Itu orang yang terburuk. Maka bicara minta panjang umur boleh, tapi untuk ketaatan. Kalau panjang umur saja, nggak ada berkah di dalamnya, yang ada berbuat dosa terus jemaah. Maka di sini Imam Bukhari menyebutkan dua hadis. Yang pertama, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Qutaibah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Laits dari Yazid bin Abi Habib dari Abil Hasan. Abul Hasan dikatakan majhul. Ini perawi yang tidak dikenal, nggak diketahui.
siapa Abul Hasan. Artinya tidak ketahuan dia orang yang thiqah atau tidak. Maula Ummi Qais, dia mantan budaknya Ummu Qais, putrinya Mihsan, meriwayatkan dari Ummu Qais bahwasanya Nabi SAW berkata kepadanya, ma qala tala umraha, bahwa Nabi SAW dia mendoakan dia supaya dia panjang umurnya. Kemudian kita kata perawi hadis mengatakan wala na'malu imra'atan. Ini berarti ceritanya Abul Hasan yang majhul, yang tidak dikenal, dia mengatakan kita tidak mengetahui seorang perempuan yang panjang umurnya seperti Ummu Qais, tapi sanadnya dhaif, nggak bisa dipakai. Baik, yang sahih ini yang akan kita baca. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Arim. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sa'id bin Zaid dari Sinan. Dia mengatakan telah mengajarkan kepada kami Anas. Apa kata Anas? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina ahlil bait. Nabi alaihi salatu wasallam biasa masuk ke rumah kami, ke rumah keluarganya Anas bin Malik. Fadakhala yauman fada'alana. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke rumahnya Anas. Kemudian dikatakan di situ salat sunnah berjamaah. Anas bersama saudaranya jadi makmum dan Ummu Sulaim di belakang. Selesai sholat sunnah, Nabi berdoa, mengangkat tangan. Kemudian setelah Nabi berdoa, umminya Anas, Ummu Sulaim, datang kepada Nabi SAW. Khuwaidimuka ala tad'u lahu. Nih, pembantu cilikmu, pelayan kecilmu, apa engkau nggak mendoakan dia? Nabi SAW, ibu nih, bagaimana meminta agar Nabi mendoakan putranya. Adzan. Ya Allah, fadhalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Bahadhihi ad-da'wah at-tamma was-salat al-qa'imah. Jamaah rahimakumullah. Karena dalam hadis Anas ini ada cerita Ummu Sulaim yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhaltul jannah, beliau mengatakan aku masuk surga, faraitu Rumaisa imra'ata Abi Talha, aku melihat ada Rumaisa di surga Allah SWT. Subhanallah jemaah. Maka insya Allah kita akan sedikit cerita pada pertemuan yang akan datang tentang Rumaisa, ibunya Anas bin Malik, bagaimana dia mendidik Anas bin Malik, kemudian bagaimana dia meminta Nabi SAW agar mendoakan Anas, dan Allah kabulkan apa yang dipinta Nabi SAW untuk Anas, salah satunya panjang umurnya. Baik, barakallahu fikum. Ana akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ini. Bismillah. Ada teman titip pertanyaan. Dahulu pas ibunya hamil, ibunya berucap pada saudaranya yang pengen anak cewek. Misal anak di perutku yang keluar cewek, ini aku berikan ke kamu. Nah, pas lahir keluar cewek. Ibunya nggak tega. Sekarang anaknya sudah umur 30 tahun. Dan si orang yang dijanjikan ini sering nyindir ke ibu temanku. Harusnya si Ita itu jadi anakku sekarang. Nah, ini termasuk nadar apa bukan ya Ustadz? Dan bagaimana menyikapi menurut syariat Islam? Jamaah, anak ini nggak bisa dikasih-kasihkan jamaah. Nih anak buat kamu, jadi anakmu nggak bisa. Kita tahu dalam Islam itu ada pengasuhan anak. Kemudian kalau dikatakan ini nadar, enggak, dia tidak bernadar. Artinya bernadar itu berjanji sama Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya omongan dia, berarti dia janji sama temannya. Ketika dia tidak bisa atau tidak mau memenuhi janji, dia tinggal minta maaf, afwan, anak enggak tega sih ngasih anak ini padamu ya. Kemudian ketika anak itu diambil oleh orang lain, ingat dalam Islam tidak ada adopsi anak yang kemudian anak itu nasabnya kepada nasab orang yang memeliharanya, nggak ada. Yang ada anak asuh, namanya Sulaiman bin Ali, diasuh oleh Muhammad, nggak boleh jadi Sulaiman bin Muhammad. Karena kalau nggak salah, nggak tahu sistem adopsi di negeri kita. Kalau nggak salah sampai namanya pun diganti. Iya seperti itu. Maka nggak ada. Ingat dalam Islam nggak ada. Allah mengatakan ud'uhum li abaihim. Panggil mereka dengan nama-nama bapak mereka. Itu nggak akan pernah jadi anak kalian. Nggak akan pernah. Itu tetap anak. Engkau tidak pernah. Tidak ada darahmu yang mengalir di sana. Nggak pernah dia lahir dari rahimmu. Gimana jadi anak? Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din. Kalau nggak tahu, anak nemu anak di kerdus taruh di masjid. Ada, na'udzubillah. Kadang-kala orang tua berzina, kemudian anaknya taruh di masjid. Boleh nggak diambil anak? Ingat, ngadopsi anak dinasabkan kepada yang mengadopsi tidak boleh.
Karena dia bukan anaknya antum. Tapi nggak ketahuan Ustadz siapa bapaknya, ya sudah, panggil anak saudaraku. Tapi dia bukan anakmu. Dia tidak akan pernah menjadi mahrammu, kecuali dia nanti disusui sama istrimu, disusui sama adikmu, akhirnya jadi anak susu, jadi keponakan susu, mahram. Tapi tetap nggak dapat warisan, karena bukan anakmu. Maka hendaklah para orang tua sadar, dan kalau dikatakan seharusnya jadi anakku, nggak seharusnya jadi anaknya. Artinya memang orang tuanya nggak jadi, media mengatakan itu, maka dia tinggal minta maaf, afwan ana nggak tega. Ya kalau urusan nyindir-nyindir, sampaikan kepada dia, aku mohon maaf, aku yang hamil 9 bulan, capek, melahirkan, mempertaruhkan nyawa, masa aku kasihkan kepadamu? Bismillah, kamu bikin sendirilah sana anak itu. Nah, disampaikan kepada dia. Seperti itu jemaah. Artinya kita minta maaf karena kita mungkin memang tidak menepati janji kita. Tapi kalau nazar enggak. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bolehkah mengabaikan pertanyaan teman yang cara bertanyanya tidak memakai adab yang baik, padahal dia sudah tahu adab-adabnya? Ustaz ini harus sabar. Kita ini juga harus sabar. Di antara hak orang yang kita dakwain, itu mendapatkan perlakuan yang baik dari kita. Antum pikir Nabi SAW tidak pernah disakiti? Pernah beliau lagi jalan nih jemaah. Di Medina, tahu-tahu ada yang narik selendangnya. Muhammad. Muhammad. Sampai membekas depannya. Mau ngapain nih orang Badui? A'tini min malillahi alladhi a'ta, kasih. Harta yang Allah berikan kepada, bukan hartamu loh. Hartanya Allah, kasih. Ini udah minta, jangan bukan bertanya, ini minta fulus. Dengan cara seperti itu. Apa Nabi marah? Nabi mengatakan ketawa ngeliatin, ya Allah, kasih dia, kasih. Sudah biar kasih, senang dia, sudah selesai. Jadi makanya kita harus paham bagi cara menghadapi teman-teman kita. Makanya Rasulullah SAW kadang-kala datang orang ke masjid Nabi, Ayyukum Muhammad, mana yang namanya Muhammad? Kayak gitu jemaah. Maka tugas kita bersabar. Antum harus memiliki hati yang luas menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ngawur. Kalau dikatakan tadi nggak pakai adab dan etika, tinggal memang ada orang-orang yang perlu kita abaikan, mungkin ada. Kalau kita lihat maslahatnya memang diabaikan. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan, saya nikah sudah 3 tahun, dikaruniai 1 putra. Semenjak awal nikah saya merasa kepuasan dalam berhubungan. Saya hanya melayani sebatas, istri saya hanya melayani sebatas kewajiban, seperti tidak menikmatin, dan dia nggak pernah. Ini soal tunggu, ini pertanyaannya sudah jemaah. Saya harus diringkas ini jemaah ya. Ini hanya ana yang tahu jemaah. Antum nggak apa. Kemudian dengan mertua dia juga sedikit menjaga jarak dan tidak perhatian. Dia juga ansosial. Apa ansosial ini? Kurang berhubungan sosial. Saya sudah coba bicarakan, tapi tetap saja. Tapi sebagai ibu, dia adalah ibu yang baik. Saya harus bagaimana? Saya takut ada wanita lain yang mampu mengisi kekurangan itu. Jemaah. Nah, jamaah rahimakumullah. Ini buat para wanita juga. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Wanita-wanita itu pakaian buat kalian, dan kalian pakaian buat mereka. Jadi pakaian itu kalau nggak pas, nggak enak jemaah. Kadangkala aduh kepanjangan, kebesaran, atau jadi akhirnya antum potong, antum ganti baju. Maka hendaklah menyesuaikan. Pakaian itu menghangatkan. Pakaian itu juga mendinginkan. Di
Di antara tujuan menikah adalah menjaga kehormatan diri. Jadi seorang wanita, walaupun dia mungkin dia tidak menikmati hal tersebut, mungkin dia terpaksa, karena ada wanita yang memang dari awal dia dinikahkan terpaksa, dia hanya melaksanakan itu sebagai kewajiban. Tapi jangan menampakkan hal itu, tunjukkan seakan-akan engkau senang, engkau berbahagia, engkau menikmatin. Itu wanita yang baik, agar rumah tangganya tetap terjaga. Buat antum Masya Allah, pertanyaan itu menunjukkan antum melihat kepada kelebihan istri antum. Antum mengatakan dia hidup, dia ibu yang baik. Antum berpikir mungkin ada wanita lain yang bisa mengisi kekurangan itu. Bisa mengisi kekurangan itu mungkin. Tapi ada wanita lain yang mungkin jadi adab buat antum. Berapa banyak orang yang mengira dengan dia menikah lagi insya Allah hidupnya semakin nikmat. Wallahu a'lam, nggak tahu. Ada yang seperti itu, tapi ada yang jadi azab buat dia. Maka kalau antum memutuskan ingin menikah lagi, silahkan. Asalkan antum punya kemampuan berlaku adil. Tapi sejatinya semua wanita itu kurang. Nggak ada yang sempurna. Maka terimalah istrimu dengan kekurangannya. Bersabarlah, kata Allah, fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci sama istri kalian, apa yang kau lakukan? Ceraikan dia, tinggalkan dia. Kata Allah, sabar. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Bisa jadi yang kau benci itu ternyata ada banyak kebaikan di sana. Seperti kisah seorang alim ulama, bagaimana ketika dia yang datang sohibnya, lihat istrinya kasar jamaah. Istrinya ini istri ulama kasar. Ngomongnya nggak enak. Apa kata sohibnya ini? Kamu nggak ganti istri aja, kata dia. Cari. Kata suaminya, aku takut aku dapat istri kayak gini karena azab yang Allah berikan kepadaku untuk menghapuskan dosa-dosaku. Dan aku khawatir kalau aku kawin sama perempuan lain lebih parah dari yang ini, katanya. Ya sudah, yang ini dinikmati sudah, bismillah. Ustadz, ana mau curhat sedikit. Ini di print ya mah, Masya Allah. Tentang dosa jariah. Dulu ana hobi fotografi model. Kalau ndak seksi atau ndak cantik, ndak mau motret. Alhamdulillah sekarang sudah hijrah. Beberapa waktu lalu ana hapus seluruh foto-foto model yang pernah ana ajak foto. Ana minta maaf ke model-model tersebut sebatas yang ana ingat. Ana juga minta kawan-kawan fotografer dan model untuk hapus semua foto-foto yang modelnya dulu itu ana yang ajak. Namun sebagian besar menolak untuk menghapusnya. Mereka bilang itu karya mereka. Yang jadi pertanyaan, apa kiranya tetap mengalir dosa kepada ana, Ustaz? Barakallahu fikum. Pertanyaan kedua, alhamdulillah ana sekarang bisa tundukkan pandangan dari cewek-cewek seksi, Ustaz. Namun cewek-cewek bercadar itu seolah terasa lebih menarik perhatian, Ustaz. Mau tambah gerbong juga mustahil untuk saat ini. Iman masih kayak kerupuk. Allahu Akbar jamaah. Ini pertanyaan menarik jamaah berkaitan dengan dosa. Tugas antum bukan hanya menyuruh teman-teman antum menghapus. Tugas antum adalah mendakwain mereka. Sebagaimana antum mengajak mereka kepada kemaksiatan, sekarang antum mengajak mereka kepada ketaatan. Itu yang harus dilakukan seorang muslim. Jadi selain dia minta maaf, dia ajak. Bosnya aku minta maaf, yang aku lakukan dulu salah. Cobalah kita berpikir dunia ini akan berakhir ya. Antum dakwain dia. Soalnya kalau antum sekedar minta supaya menghapuskan tanpa ada iman di diri dia yang kuat, ada apa dia menghapuskan? Bahkan dia mengatakan itu karya mereka. Maka antum harus mendakwain dia dengan cara bertahap, keimanan mereka yang digugah. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dia mau meninggalkan nantinya, dan antum terus berusaha cari orang-orang yang pernah antum sesatkan dengan cara antum dulu. Semoga antum menghapusi Allah menghapuskan dosa-dosa antum. Adapun berkaitan dengan wanita bercadar, setan itu nggak pernah libur,
Mamanya Ahad, anak kayaknya mau main futsal lah, nggak mau godain manusia, nggak ada. Setan tuh nggak pernah tidur siang, nggak pernah istirahat. Maka setan akan godain antum. Antum sudah hijrah dari melihat wanita-wanita yang tidak menutup auratnya. Sekarang antum pun digodain sama setan dengan wanita-wanita yang bercadar. Dibisik-bisikin, oh itu cantik, itu gini, gitu, macam-macam. Tundukkan pandangan, selesai. Kuncinya adalah qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Tundukkan, tahan pandangannya, selesai. Makanya dilarang untuk duduk di jalan-jalan. Nih para mahasiswa, habis kajian, antum jangan pura-pura ngatur parkir di sana. Sudah langsung makan sana. Nah, artinya itu menggoda jemaah. Menggoda. Enggak Ustaz, ana memang bantu. Mamanya, usahakan antum menahan pandangan antum. Karena tetap siapapun wanitanya, antum akan tergoda. Maka minta kepada Allah tadi seperti doa yang kita bahas. Nabi SAW minta supaya dikasih rasa takut sama Allah, yang dengannya kita insya Allah akan menjaga pandangan kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz Syafiq dan semua jamaah. Amin. Mohon doa untuk istri ana yang sedang hamil Ustadz. Masya Allah. Mudah-mudahan istri antum yang hamil dijaga sama Allah, lahir anaknya soleh, soleha, dan semoga yang belum punya anak dikasih anak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana hablana minas salihin. Afwan Ustadz, ingin bertanya bahwa kita ketahui rambut perempuan termasuk aurat. Lalu bagaimana jika seorang perempuan misalnya pedagang nasi kuning dan dia tidak sadari bahwa rambutnya jatuh di dagangannya, sehingga seorang laki-laki ingin membeli dagangannya, melihat rambutnya di nasi yang telah dijual itu. Lalu apakah perempuan itu mendapatkan dosa dengan sebab rambutnya yang jatuh dan dia tidak sadar itu? Masya Allah jemaah. Ini pertanyaan wanita yang bertakwa. Betul jemaah. Sampai dia takut tentang rambutnya yang jatuh. Tidak dia sadarin. Padahal jelas kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa, kami tidak sadar, kami tidak sengaja. Maka insya Allah nggak ada masalah dengan anti ketika anti tidak sengaja melakukan itu. Wallahi jamaah, pernah ada seorang wanita datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan, wahai Imam, aku nih kadangkala ya menenun itu dengan lampu. Kalau lampunya mati kadangkala dengan rembulan. Terus kalau aku jual sama orang, aku pakai penerangan rembulan. Kalau aku jual sama orang, apa aku harus jelaskan bahwa bagian ini yang aku tenun dengan lampu, yang ini dengan rembulan? Sampai seperti itu jemaah. Imam tanya, siapa perempuan ini? Katanya saudarinya Bishr Al-Hafi. Katakan kalau memang ada bedanya engkau harus jelaskan. Kalau ada bedanya engkau harus jelaskan. Kalau nggak ada bedanya nggak perlu. Pernah lagi dia tanya, kadangkala kata dia, kita lagi nenun itu datang rombongan dia raja lah atau gubernur. Datang rombongan raja kan dengan lampu malam hari. Aku itu terus memanfaatkan lampunya untuk nenun. Halal nggak aku menenun dengan seperti itu? Wallahi jamaah, ada orang-orang yang warok. Subhanallah. Maka pertanyaan tadi, pertanyaan menunjukkan perempuan ini memang benar-benar takut jemaah sama Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, ini kayaknya pertanyaan mahasiswa. Bolehkah seorang penegak hukum menindak pelanggaran tapi dia tidak menegakkan hujahnya terlebih dahulu? Contoh, mencatat nama yang telat sholat tapi sebelumnya tidak membangunkan, atau membuang barang orang lain yang ditaruh tidak di tempatnya tanpa memberitahu terlebih dahulu. Antum kan udah dikasih tahu, tidak boleh meletakkan barang di tempat ini. Udah dikasih tahu belum? Kan sudah dikasih tahu. Jadi ketika barang itu dibuang, antum jangan mengatakan, kok dia nggak ngasih tahu ana dulu? Kan udah diumumkan sebenarnya. Kemudian kalau dikatakan di sini
mencatat nama yang telat sholat tapi sebelumnya tidak membangunkan. Kan udah dibangunkan secara umum jamaah. Bangun, antum nggak bangun. Nggak usah, tapi dia nggak bangunnya anak pakai air kayak, pakai kopi, apa, nggak usah. Astagfirullah jamaah. Jadi antum berusaha untuk bangun sendiri. Kalau nggak, pesen sama temennya, tolong bangunkan anak. Minta. Karena memang kalau antum merasa dizolimin, antum tinggal datang. Laporan Ustadz, anak kok merasa nggak dibangunin Ustadz. Padahal antum dibangunin 3 kali tapi antum nggak sadar. Di sini kadangkala kita jamaah, kita itu menuduh orang melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Karena persepsi kita. Orang tidur itu jamaah nggak merasa. Orang tidur itu nggak merasa. Pernah tahu orang tidur dikasih tahu, Mas antum ngorok tadi Mas. Astagfirullah, jangan nuduh macam-macam. Anak nggak pernah ngorok. Jadi karena anak nggak pernah merasa ngorok, memang tidur antum ketika itu. Makanya kalian kalau ada orang ngorok itu, yang anak lakukan apa? Anak rekam pakai video. Selesai, anak taruh. Setelah bangun, anak sampaikan, Bang, antum ngorok tadi Bang. Oh enggak Ustaz, istri anak nggak pernah ngomong anak ngorok. Mungkin istri antum cinta sama antum, jadi nggak pernah menceritakan itu. Enggak, coba ini dilihat Ustaz. Loh, masa anak ngorok kata. Jadi kadang-kala memang perlu bukti itu jamaah. Jangan setelah antum video antum upload, nggak usah antum. Aib saudara antum nggak boleh disebarkan. Tapi antum mau ngasih tahu itu diperbolehkan. Allah jamaah, udah jam 7, ana mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Insyaallah mudah-mudahan semua yang ditulis, semua yang dicatat kebaikan itu antum akan dapatkan dalam catatan kebaikan antum pada hari kiamat insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.